Jadi man of the match, kabarnya juga disukai oleh Coach Patrick dan banyak yang mengusulkan kalau Robby Darwish dipanggil ke timnas senior. Main 120 menit capek, tapi hanya dengan satu kesalahan saeutik pemain Persib mah butut tuh di mata mereka, Bapak-bapak. Toh, mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada kabar yang baik bagi saya bobotoh, karena alhamdulillah kita ngomongin dulu timnas ya, karena kita fokus nggak ke timnasnya tapi ke pemain Persibnya, dimana Robby Darwish dan juga Kakang berhasil menampilkan penampilan terbaik dan membawa timnas Indonesia U22 maju ke final akan melawan Vietnam. Bahkan reminder aja dikit, Kakang itu menggeser Ferrari untuk posisi back atau defender utama timnas Indonesia. Dan Robby Darwish juga banyak yang sekarang itu memberikan julukan Gattuso-nya Indonesia, karena capek main keras di ditu ayah di ayah kayak jakatuhu ayah diharap di tukang ayah. Dan itu bukan kata supporter Persib Bandung, kata supporter sepak bola Indonesia yang memang melek terhadap sepak bola Indonesia. Saya rasa hanya orang yang memiliki iri dan dengki yang luar biasa ketika mengatakan Robby Darwish adalah pemain yang tidak berguna, termasuk Kakang Rudianto juga. Cuman sekarang kenapa Robby Darwish yang banyak mendapatkan sorotan karena gagalnya menembak tendangan penalti. Padahal tendangan penalti Robby Darwish semalam saat melawan Thailand, bobotoh salam dunia, itu bagus banget, halus tendangan nama henteu butuh. Tapi memang penjaga gawang Thailand anu bagus, bahkan bisa dibilang kan hampir semua tendangan dari pemain timnas Indonesia itu kebaca, hampir semua ya. Cuman memang Robby Darwish yang sayangnya berhasil tertepis. Nah, ada salah satu pernyataan dari pelatih timnas U22 ini gitu kan, yang ingin saya sampaikan dan disampaikan saat laga setelah melawan Filipina kalau saya nggak salah, tentang throw-in-nya Robby Darwish. Dia mengatakan seperti ini, yang paling penting, kurang lebih ya, saya olah lagi kata-katanya, yang paling penting bagi saya dari Robby Darwish adalah permainannya, bukan hanya tentang lemparan jauhnya. Bukan berarti tidak bersyukur, lemparan jauh Robby Darwish sangat luar biasa bagus, tapi itu hanya senjata tambahan. Bagi saya adalah permainannya yang sangat luar biasa. Halus Robby Darwish mainnya benar. Bahkan ini juga menjadi satu hal yang bagi saya pribadi tambahan amunisi yang luar biasa bagi Persib Bandung. Apalagi kan sekarang regulasi U22 masih tetap harus main di Liga Indonesia. Robby Darwish bisa menjadi opsi. Dulu kan opsinya itu selalu Kakang, walaupun mungkin sekarang juga akan tetap Kakang atau saya nggak tahu siapa. Dan sekarang Persib punya opsi di Robby Darwish juga, bisa dimainkan sebagai posisi yang memenuhi regulasi, bahkan mungkin pemain inti juga. Robby Darwish menjadi MOTM, bobotoh salam dunia, bermain 120 menit full. Dia ngajedok wae di dia aya. Interceptor tinggi sekarang di timnas Indonesia Robby Darwish. Tackle basis paling magic itu sekarang ada di Robby Darwish. Bahkan juga pemain dengan jam bermain paling tinggi di timnas Indonesia sekarang adalah Robby Darwish, dan keduanya adalah Tony Firmansyah, pemain Persebaya. Lama duka masih di Persebaya atau enggak, sekarang saya kurang mengikuti untuk Tony Firmansyah. Kita memang memiliki 3 lini tengah yang sangat luar biasa, Robby Darwish, Tony, dan juga Alkan Fikri. Memang Alkan sama Tony mengalami cedera, akhirnya Robby Darwish yang tetap bermain. Kesalahan semalam saja banyak sekali yang memunculkan dan menaikkan head speed Robby Darwish, tebecus main bola lah dan segala macamnya yang ya mungkin saya yakin beberapa bobotoh juga tahu lah kalau ini berasal dari pendukung mana. Dan saya rasa sangat tidak memiliki pemandangan sepak bola yang menyeluruh jika ada orang yang berkata Robby Darwish itu tidak guna, termasuk Kakang juga yang dikritiki soal
emosionalnya. Kalau soal emosionalnya saya juga jujur kritik Kakang Ludianto karena memang Kakang di Persib juga seperti itu. Mungkin getih Sundanya, getih masih mudanya yang kadang emosionalnya tidak terlalu terkontrol. Tapi secara overall permainan Kakang dan Robi sangat luar biasa, terutama Robi Darwis gitu ya, bobotoh sealam dunia. Sayang sekali beberapa dan banyak sekali kebaikan kualitas dari Robi Darwis justru harus hancur hanya dengan satu kesalahan. Bobotoh salam dunya timnas dan lolos wae bea komo lamun timnas henteu lolos komo deui lamun si Kakang teu asup gitu ya, terjadi di apa namanya diulang untuk tendangan penaltinya. Ini bagi saya hanya semacam mengingatkan saja bahwa jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kita harus bisa menempatkan di mana klub, di mana timnas Indonesia. Bagi saya timnas Indonesia tanpa terkecuali semuanya wajib mendukung. Edek pemainnya dari manapun, termasuk dari Persija, dari Dewa United, dari Persebaya, dari Arema, tim-tim yang dianggap sebagai rival Persib Bandung kita harus dukung. Velari Hanan kah yang dari Persija, Doni Tri Pamungkas yang dari Persija, kita harus dukung. Tidak boleh ada istilah pada Persija rival kita misalkannya, atau Dewa rival kita, Arema rival kita, sehingga ketika di timnas kita dibubutut, digogoreng padahal mainnya halus. Bobotoh mau seperti itu. Omat, karena bagi saya itu menandakan kualitas yang sangat rendah, belum benar-benar up untuk seorang supporter karena membawa rivalitas di klub ke timnas Indonesia. Padahal udah jelas ini timnas, kita membawa timnas Indonesia agar lebih baik, malah ayak keneh perkataan-perkataan seperti ini. Saya harap tidak terjadi di bobotoh, dan tentu saya juga sangat berharap timnas Indonesia bisa juara main melawan Vietnam, karena jujur saja walaupun kita sampai masuk ke babak adu penalti, tapi semalam adalah permainan terindah saat melawan Thailand. Jarang banget kita bisa menguasai permainan apalagi melawan sekelas Thailand. Ini adalah harapan baru timnas Indonesia di kelompok umur, dan saya juga sangat berharap Kakang Ludianto dan Robi Darwis terus konsisten bermain bagus, bukan hanya di timnas, dan masuk ketika pulang nanti bersama Persib Bandung, karena liga musim depan akan sangat luar biasa mengasyikkan. Jadi Persib butuh sekali tambahan-tambahan yang sangat luar biasa untuk komposisi termain, termasuk kualitas dari Kakang dan Robi Darwis. Segitu dulu pembacaan hari ini, bobotoh. Assalamualaikum.